Bocil ini diam-diam menggigit kantong susu milik seorang wanita. Namun ulahnya itu ketahuan. Lalu dia pun dikejar oleh wanita itu dan masuk ke dalam kresek, bersembunyi di tumpukan sampah. Sayangnya ada orang yang melihat dan memberitahu si wanita. Mereka pun kembali kejar-kejaran sampai tibalah di sebuah makam, guys. Dari kejauhan wanita ini melihat si bocil yang memberikan susu itu kepada adiknya. Ternyata bocil ini terpaksa mencuri demi sang adik yang sedang kelaparan. Pas si wanita mendekat, dia malah nggak sengaja numpain susunya. Wanita ini pun langsung minta maaf. Melihat kedua bocil itu tidak punya tempat tinggal dan hanya tidur di kuburan, si wanita pun jadi iba dan kasihan. Nah, akhirnya dia pun membawa mereka pergi dari tempat tersebut untuk tinggal bersamanya, guys. Baik banget ya, semoga orang baik masuk surga. Anak ini tidak bisa berbicara. Tiba-tiba dia mengambil batu dan langsung melemparkannya ke kaca yang dibawa oleh kedua orang pria ini. Si anak berlari dengan cepat, kemudian dikejar oleh kedua pria itu, guys. Anak ini terus berlari, melihat tali di sebuah toko. Dia mengambilnya dong. Sesampainya di hutan, si anak mengikat tali itu ke sebuah batang pohon. Entah apa yang dia lakukan. Sial, dia tertangkap oleh kedua pria ini. Karena sudah terlalu emosi, si pria bertopi langsung mendorongnya hingga jatuh ke dasar sungai. Dengan cepat pria berbaju hitam ini pun segera turun menolong anak itu, guys. Ternyata di sana juga ada ibu si anak yang juga hanyut. Jadi karena anak ini tidak bisa berbicara, dia sengaja memecahkan kaca dan mengambil tali agar kedua pria itu mengikutinya dan menyelamatkan sang ibu yang hanyut di sungai, guys. Nah, yang saya sama ibu dan pengen kelak ibunya masuk surga, langsung tekan tombol like dan subscribe, terus komen amin. Karena menghindari seekor anjing, mobil yang dikendarai Toka dan ayahnya mengalami kecelakaan menabrak pagar pembatas. Mereka pun dilarikan ke rumah sakit. Sementara ibu tiri Toka yang mendengar berita itu, dia sangat sedih. Namun tak lama setelah kematian si ayah, ibu tiri Toka berubah. Dia punya kekasih baru dan memperlakukan Toka dengan tidak baik. Toka pun sedih dan sangat merindukan kedua orang tuanya. Nah, yang sayang ayah sama ibu absen dulu yuk dengan cara komen aku sayang ayah dan ibuku, terus like dan subscribe ya. Tiba-tiba si ibu tiri kok baik mengajak Toka jalan-jalan ke tempat seluncur salju, guys. Tapi setelah tiba di sana, si Toka ditinggal sendirian. Beruntung dia diselamatin anggrek dan diajak latihan ice skating. Sampai 2 tahun kemudian, Toka menjadi seorang pemain ice skating yang hebat. Sementara ibu tirinya kena karma. Dia jadi gembel, bahkan diusir dari rumah akibat terlilit hutang, guys. Saat Siska mancing di tengah laut, tiba-tiba dia dihantam badai dan terdampar di suatu pulau. Ternyata Siska diselamatin Aldi, yaitu seorang putra duyung, guys. Siska pun terima kasih. Aldi memberikan sebuah trompet kerang yang bisa Siska tiup saat dia membutuhkan pertolongan. Di balik semak-semak, Nisa memperhatikan mereka seperti ada niat jahat gitu, woi. Bener aja dong, dia merebut trompet kerang milik Siska dan memanggil Aldi untuk ditangkap. Di situ si Aldi dijadikan bahan tontonan atraksi. Jika menolak bakal disiksa, guys. Namun Siska nggak tinggal diam dong. Dia memecahkan kaca akuarium dan membawa Aldi pergi. Nisa yang tahu pun langsung mengejar dan menembaki mereka. Siska kena tembak, untungnya dia berhasil melempar Aldi ke laut dan menyelamatkannya, guys. Nah, aku doain semoga yang udah tekan tombol like dan subscribe kelak masuk surga keluarga. Yuk komen amin. Saat Tari digangguin Nisa, Siska menolongnya. Dia pun mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba Tari ditelepon Dimas. Dia udah seneng banget sampai bawa kado. Tapi ternyata dia diputusin, guys. Tari sedih banget dong. Saat dia tidur, tiba-tiba datang kepala asrama bersama Siska. Sekarang Tari dan Siska jadi teman satu kamar. Lalu Dimas menelpon Siska, woi. Mereka ketemuan. Si Dimas nembak Siska dan memberinya hadiah seekor kucing. Nah, pas Siska nitipin kucingnya ke Tari, si Tari ngasih obat tidur ke makanan Siska dan kucingnya itu, guys. Setelah Siska tertidur lelap, kucingnya diambil dan dibuang ke sungai. Tanpa disadari perbuatannya itu sudah direkam sama Nisa. Nisa sengaja tuh ngompor-ngomporin dan mengadu domba. Bahkan video Tari saat membuang kucingnya Siska disebar. Akhirnya kedua sahabat itu pun jadi berantem, guys. Nah, menurut kalian yang salah siapa? Jawab di komentar, terus like dan subscribe ya.